kalian karena caranya akan sedikit berbeda. Simak tutorialnya dan subscribe. Jika kalian sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi kelas 12 IPS 1 dan IPS 2. Jadi di ekonomi kali ini kalian tidak lagi belajar tentang materi-materi seperti di kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 12 ini kalian fokus di pelajaran akuntansi. Fokus dari semester 1 dan semester 2 itu fokus akuntansi. Yang pertama kita akan pelajari di sini adalah pengertian dan manfaat akuntansi. Langsung saja ya anak-anak. Definisi akuntansi dulu. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi maksudnya di sini itu mengidentifikasi itu ketika kalian membeli barang-barang ini contohnya dulu. Contohnya itu kalian sebagai pemilik perusahaan membeli barang di sebuah toko, biasanya kalian ada buktinya, ada notanya. Lah nota itu nanti diidentifikasi per tanggal sesuai dengan tanggal. Tanggal 1 kalian transaksi seperti apa, tanggal 2 seperti apa, tanggal 3 seperti apa. Setelah diidentifikasi, kemudian angka-angka tersebut akan diukur atau dibuat suatu laporan. Dan setelah laporannya selesai maka akan dilaporkan. Dilaporkan ke siapa? Ke pihak yang menggunakannya. Selanjutnya, itu dari pengertian dari akuntansi, selanjutnya tentang standar akuntansi keuangan. Jadi ketika kalian membuat laporan akuntansi, itu tidak serta-merta kalian buat begitu saja, tapi ada standarnya. Standar akuntansi keuangan merupakan himpunan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya kepada pihak eksternal perusahaan seperti pemilik perusahaan, kreditor, dan investor. Jadi ini ada tata caranya dalam membuat akuntansi. Meskipun kalian sudah tahu bagaimana cara menjumlahkan, cara mengurangi sebuah angka, tapi dalam akuntansi itu ada prosedurnya sehingga ketika laporan keuangan kalian itu dibaca, ketika sudah selesai, kemudian dibaca oleh investor di sini kan bisa dari luar negeri, maka investor tersebut juga bisa membaca karena ada standarnya sendiri. Selanjutnya ini menjelaskan diaktifkannya menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan modifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia. Sama halnya seperti ideologi yang kalian tahu, masing-masing negara itu berbeda, prinsip akuntansi pun sama. Tapi secara umum, aturannya itu sama, hanya ada beberapa saja yang dirubah sesuai dengan masing-masing kondisi lingkungan situasi suatu negara. Selanjutnya ada proses akuntansi secara garis besar. Ini prosesnya dulu, nanti kalian belajar perhitungannya di pertemuan ke depan dan ke depan. Semoga sebelum pertemuan ke depan kita lewat daring dan video seperti ini kita bisa bertatap muka. Jadi proses akuntansi secara garis besar itu yang pertama kegiatan perusahaan atau organisasi yang tadi dari awal dijelaskan, itu transaksinya seperti apa, nanti dibuat, nanti kemudian dijabarkan, dibuat laporan, terus setelah itu kegiatan perusahaan organisasi setelah itu ada proses akuntansi. Prosesnya tadi ada pengorganisasian dan sebagainya. Kemudian setelah proses akuntansi ada informasi akuntansi. Ketika sudah jadi laporan akuntansi kalian, maka laporan akuntansi itu akan dijadikan suatu informasi akuntansi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengambil keputusan oleh pengguna informasi. Nanti pengguna informasi siapa aja kita bahas di slide selanjutnya. Lanjut.
Transaksi keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan diolah melalui akuntansi, yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Sudah sama dengan yang tadi, lanjut. Manfaat akuntansi sebagai berikut. Manfaat yang pertama adalah memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Manajemen dalam hal ini adalah manusia. Maksudnya itu manusia yang membuat tujuan atau manusia itu yang membuat tujuan, manusia pula yang mencapai tujuan tersebut melalui proses-proses yang ada. Contohnya itu manajemen manusianya itu di sini adalah karyawan. Nanti di atas karyawan itu ada mandor atau leader, di atasnya lagi ada manajer. Itu untuk manajemen. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Pengendali keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan likuiditas dan solvabilitas organisasi. Likuiditas dan solvabilitas nanti bisa kalian tanyakan ke ibu kalau kalian tidak tahu. Kalau tahu ya alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yang ketiga adalah menjadi bahan evaluasi perusahaan. Dilihat dari hasil proses akuntansi, apakah perusahaan tahun ini rugi atau laba. Sebagai contoh, jika tahun ini perusahaan rugi, maka perlu adanya evaluasi perbaikan dari perusahaan tersebut. Apa yang salah? Kenapa laba pada tahun ini tuh berkurang? Pun sebaliknya, jika tahun ini itu mengalami laba yang tinggi, maka dievaluasi lagi mana yang membuat laba kita itu semakin tinggi, apa saja yang harus kita pertahankan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal itu, yang pertama ada investor. Investor itu untuk mempertahankan atau menyudahi investasinya ke suatu perusahaan. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat di sini adalah menjadi pertimbangan dalam melamar. Jadi kalau sudah tahu hasil akuntansinya, menjadi informasi kan, kemudian informasi tersebut masyarakat itu menjadi pertimbangan apakah dia akan masuk ke perusahaan tersebut melamar atau tidak. Apakah ketika sudah masuk ke perusahaan tersebut gajinya mencukupi kebutuhan sehari-hari atau tidak. Selanjutnya, pihak eksternal yang ketiga adalah kreditor, pihak yang memberikan bantuan. Dalam hal ini contohnya itu seperti bank. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah ini itu untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar perusahaan. Jadi pemerintah itu tahunya dari mana? Dari laporan akuntansi. Labanya itu berapa? Jika labanya semakin besar, maka pajaknya semakin besar. Jika labanya semakin sedikit, maka pajaknya semakin sedikit. Lanjut, pemakai informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal atau pihak dari dalam, yaitu pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut, yang langsung berinteraksi dalam suatu perusahaan. Pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti pimpinan perusahaan, tadi manajer, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Lanjut, pihak eksternal adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Itu apa saja? Tadi seperti yang awal, ada pemerintah, ada masyarakat, ada investor, ada kreditur, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu penjelasan Ibu. Jika ada kekurangan itu memang pasti karena lebih enak bertatap muka dan ngomong langsung. Jika ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan di Google Classroom, atau jika kalian memang perlu untuk melakukan tatap muka, bisa kita lakukan lewat WA, video WA, atau lewat video Zoom. Terima kasih yang sudah memperhatikan, yang sudah mendengarkan, dan yang sudah membuka.
Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.